طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، تفضل اقرأ. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا. قال المفسرون حفظهم الله جميعا: إن للمتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مكان فوز يفوزون فيه بمطلوبهم وهو الجنة. نعم، قوله تعالى: إن للمتقين مفازا. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza. Mafaza. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mereka orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah at-taqwa, fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka innalil muttaqina, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, rabbahum, kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mafaza kalau kita lihat di sini, bentuk dari kata-kata mafaza ismul makan, yang bisa juga ismul zaman. Nah, mafaza, maka nafauzin, tempat kemenangan. Yafuzuna fihi bimatlubihim, di mana mereka akan mendapatkan, mereka menang dengan mendapatkan matlub mereka. Matlub, apa yang mereka cari, apa yang mereka inginkan dari berbagai kebaikan dan kebahagiaan. Wa huwal jannah, maka mafazan ini, tempat keberuntungan itu adalah al-jannah. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina mafaza. Maka orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan tempat keberuntungan, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan disebutkan sebagian daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam al-jannah tersebut. Nah, قال الله تعالى: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، أي بساتين وأعنابا وناهدات مستويات السن وكأس خمر ملآ. hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa jamak dengan kata hadiqatun, kebun. Sama dengan bustanun, jamaknya basatin. Jadi mereka akan mendapatkan kebun-kebun, taman-taman yang indah. Wa a'naba, di antara buah-buahan yang mereka dapati disebutkan yang paling tinggi, yakni a'nab. Ainab, jamak dari ainabun, kurma, anggur. Mereka mendapatkan taman-taman yang indah berisikan buah-buahan. Nah, di antara buah itu adalah a'nab. Nah, ainab jamaknya ainabun, jamaknya a'nab, anggur. Itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka al-muttaqin. Nah, meskipun di dunia ada buah yang bernama itu, tapi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, laisa fil jannati mimma fid dunya illal asma. Tidak ada di dalam surga dari apa-apa yang di dunia ini kecuali sekedar nama, sama namanya.
Adapun hakikatnya ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah ya terpandang oleh mata, belum pernah terbayang dalam benak, dalam pikiran manusia, belum pernah didengar oleh telinga. Nah, hadaiqa wa a'naba. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan nama-nama yang ada di dunia meskipun hakikatnya tidak sama adalah agar kita dapat memahaminya. Nah, semua orang di dunia ini ya ketika mendengar anggur maka ya mungkin dari 100 orang yang senang 99 kepadanya. Semuanya senang terhadap buah yang satu itu. Maka ketika disebutkan di sini innal muttaqina mafazan hadaiqa wa anaba, ini terghib, motivasi untuk manusia agar berusaha beramal supaya mendapatkan kenikmatan tersebut. Nah, kemudian juga termasuk dari kenikmatan yang Allah janjikan kepada al-muttaqin wa kawa'iba atraba. Wa kawa'ib jamak dari ka'ibah. Ka'ibah jadi kata ka'bun, ka'bun mata kaki, artinya yang menonjol. Nah, atraban jamak dari kata tirbun yang artinya sebaya. Maka di tafsir dikatakan nahidatin. Yani wanita-wanita yang buah dadanya menonjol. Nah, mustawiyati sinni. Nah, mustawiyati as-sinni. Atraban itu ya, yang sama usianya. Maka di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka ahlul jannah, bidadari-bidadari yang cantik, cerita yang mereka tidak pernah tua, sebaya ya dengan ahlul jannah. Itulah wa kawa'iba atraba. Wa ka'san dihaqa. Nah, wa ka'san dihaqa. Ka'sun gelas, dihaqa mal'a ya mumtali'ah penuh. Nah, maka ini adalah ungkapan biasanya orang-orang Arab mengungkapkan ka'sun maksudnya adalah ka'su khamrin. Yang gelas yang berisi khamar, minuman keras. Tapi tentunya apa yang di surga tidak sama dengan apa yang di dunia. Nah, ya la yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak bikin pusing, tidak pula bikin sakit kepala. Nah, itu ka'san dihaqa, mumtali'ah, mal'a, penuh, tidak kurang. Maka bersabarlah wahai orang-orang yang bertakwa. Nah, di dunia jangan minum minuman tersebut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, khamar, minuman keras. Nanti di surga insyaallah kita akan mendapatkannya. Nah, قال الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا أي لا يسمعون في الجنة كلاما باطلا ولا يسمعون كذبا ولا يكذب بعضهم بعضا. Nah, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di antara kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ahlul jannah, mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Mereka di dalam surga la yasma'una fiha lagw. Tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia. Lagwan, kalaman batila. Ya, fiha fil jannah. Ahlul jannah tidak mendengar di dalam surga perkataan yang sia-sia karena mereka hanya terus bertasbih, berzikir, bertahmid, bertakbir, berzikir ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan-ucapan yang sia-sia. Mereka yulhamuna at-tasbih diilhami ya bimbing untuk bertasbih sebagaimana mereka bernafas. Wala kidzaba,
Tidak juga mereka mendengar kadziban. Nah, ya, tidak mendengar ucapan dusta. Tidak pula kalimat yang mendustakan orang lain. Kizban, mereka sendiri berdusta, tidak berdusta karena mereka adalah as-sadiqun, orang-orang yang jujur. Nah, wa yusaddiqu ba'dhum ba'dha, saling membenarkan, Astagfirullah. tidak mendustakan. Nah, ya, saling tidak saling mendustakan di antara mereka ini. Jadi ucapan-ucapan yang baik, membenarkan dan kebenaran yang senantiasa mereka dengar di dalam surga, yang itu merupakan tamamun ni'mah. Nah, قال الله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا أي كل ذلك مما منحهم الله منة وعطاء منه كافيا. طيب جزاء من ربك عطاء حسابا. Nah, tadi sebelumnya ketika menyebutkan tentang ahlun nar, Allah Ta'ala mengatakan jazaa'u wifaqa, balasan yang setimbal, satu dengan satu, sebanding, sama. Ketika di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang balasan dari Allah kepada orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seperti ini, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan pentingnya kita beramal sehingga mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi balasan itu berlipat ganda, 'ata'an hisaba, anugerah yang cukup. Nah, ya, anugerah yang cukup besar. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan pada tafsirnya kullu dzalika mimma manahahumullah minnatan wa ata'an minhu kafiyah. Itu semua dari anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Ya, Allah yang membimbing mereka untuk beramal saleh, mengirimkan para nabi, menurunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, membukakan hati mereka, membukakan hati kita untuk beribadah, beramal, dan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Maka itu adalah minnah. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ata'an minhu kafiyah, pemberian yang cukup besar, cukup banyak. Maka ya, berbahagialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, fabidzalika falyafrahu. Nah. طيب قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا أي رب السماوات والأرض ورب ما بينهما رحمن الدنيا والآخرة لا يملك جميع من في الأرض أو السماء أن يسألوه إلا إذا أذن لهم. Nah, Rabbis samawati wal ardi. Nah, ini ya badal atau atfu bayan dari mir rabbika. Rabbis samawati wal ardi. Nah, dari Rabbu. Rabbu adalah Rabbus samawati wal ardi, yang memiliki langit yang 7 dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, dia yang memiliki rahmat yang luas. La yamlikuna minhu khitaba, yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka hamba-hamba Allah, makhluk Allah, semuanya itu tidak memiliki hak untuk berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rabbus samawati wal ardi wa rabbu ma bainahuma.
Allah yang memiliki langit yang 7 dan bumi yang 7 dan apa yang ada di antara keduanya. Rahmanid dunia wal akhirah. Dia yang memberikan rahmat di dunia dan juga yang memberikan rahmat di akhirat. La yamliku jami'u man fil ardi awis sama'i ayas'aluhu. Ya, tidaklah memiliki kekuasaan semua yang di langit dan di bumi untuk meminta, untuk mengatakan sesuatu kepada Allah kecuali ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menunjukkan ya sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan lemahnya kita semua manusia. Nah, yauma yaqumur ruh. Qala Allah Ta'ala يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا أي يوم يقوم جبريل والملائكة مصطفين لا يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع وقال سدادا ككلمة التوحيد. نعم. يوم يقوم الروح والملائكة. Nah, yauma mansub ya, nasab karena zarfuz zaman ya, keterangan waktu. Nah, yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya tadi ya, la yamlikuna minhu khitaba. Tidak memiliki hak untuk berbicara yaitu pada hari kiamat. Nah, pada hari itu. Nah, hari yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Hari kiamat. Yani di padang mahsyar. Ar-ruh yakni malaikat Jibril dan para malaikat berdiri saffa, saffan saffa. Dalam ayat yang lain. Ya, bersaf-saf, yakni setiap malaikat penghuni langit berada dalam satu baris. Nah, malaikat Jibril sebagai pimpinan para malaikat semuanya disebut ya zikru al-'am ba'dal khusus ya. Malaikatnya umum, jama' ar-ruh khusus. Menunjukkan kemuliaan malaikat Jibril alaihi wa ala nabi alaihi assalam ya. Nah, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. La yatakallamun, mereka semua tidak berbicara illa man azina lahur rahman. Tidak ada yang berbicara secara umum, di antaranya berbicara untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala shawaba wa idza qala qawlan sawaban qawlan sadada. Dan ketika dia berbicara maka dia akan berbicara dengan pembicaraan yang benar. Nah, qala shawaba, nah qawlan sawaba. Maka ini merupakan sifat ya. Nah, la yatakallamuna bi syafa'atin illa man adzina lahu rahman yashfa', untuk memberikan syafaat. Wa qala sadadan wa qala sawaba ay sadada ka kalimat tauhid. Nah, misalnya seperti kalimat tauhid, perkataan yang benar. Nah, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, dan bisa bermakna umum. Nah, perkataan benar dalam persaksian mereka ketika ditanya tentang seseorang dan lain-lainnya, mereka akan senantiasa berkata yang benar. Nah, qulu qawlan sadida, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala Allah Ta'ala dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. أي ذلك الموصوف لكم هو اليوم الذي لا ريب أنه واقع فمن شاء النجاة فيه من عذاب الله فليتخذ سبيلا إلى ذلك
فليتخذ سبيلا إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي ترضي ربه. Nah, dzalika. Nah, isyarat kepada tadi yauma yaqumur ruh. Dzalika, apa yang sudah disifatkan, apa yang sudah disebutkan. Itu adalah al-yaum al-haq, hari yang benar, yang tidak ada keraguan padanya. Nah, sifat kita beriman dengan perkara ghaib, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mempercayai apa yang dikabarkan tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita belum mengalaminya dan belum ada yang mengalaminya memang, tapi kita percaya. Kita yakin bahwa itu terjadi. Bagaimana tidak, Allah yang Maha benar. Bagaimana kita tidak yakin Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan gambaran-gambarannya. Maka ya, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan akal, memberikan pilihan. Maka Allah mengatakan siapa yang ingin, pertanda bahwa kita memiliki iradah, kita memiliki masyiah, kita memiliki kehendak yang dengan iradah masyiah tersebut Allah Azza wa Jalla memberikan balasannya kepada kita. Maka barang siapa yang ingin, ya sebagaimana dalam surat Al-Kahf, "Man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang ingin silakan beriman, silakan yang ingin silakan kafir. Di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan siapa yang ingin, artinya menginginkan an-najata. Faman syaa'a an-najata, siapa yang menginginkan keselamatan pada hari itu. Nah, dari azab Allah Subhanahu wa taala, ittakhadha ila rabbih ma'aba, mengambil tempat kembali. Ma'aban dari kata aba ya'ubu, raja yarji'u. Ma'aba. Dalam ayat yang lain dikatakan sabila. Man syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Jalan. Nah, sama maknanya. Tempat kembali. Artinya siapa yang ingin untuk mendapatkan keselamatan pada hari itu, di hari itu, maka hendaknya dia mengambil jalan bagaimana cara menyelamatkannya ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak lain jalannya adalah dengan beriman dan beramal saleh, ya, al-amal as-salihah allati turdi rabbah, yang menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kemudian diibaratkan mencari ridha ilahi, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, wa ridwanum minallahi akbar, dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar, merupakan nikmat yang paling besar. Nah, قال الله تعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أي إن حذرناكم أيها الناس عذابا قريبا يحصل يوم ينظر المرء ما قدم من عمله في الدنيا ويقول الكافر متمنيا الخلاص من العذاب يا ليتني سرت ترابا مثل الحيوانات عندما يقال لها يوم القيامة كوني ترابا. baik. Kemudian pada ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami anzarnakum, peringatkan kalian. Seperti itu tadi hari kiamat kejadian-kejadiannya, maka kami peringatkan kepada kalian dari azab yang dekat. Kami peringatkan kalian semua wahai manusia. Azaban qariba, azab yang dekat, azab yang akan datang. Kullu ma huwa atin qarib, semua yang datang itu dekat. Ya, hari kiamat itu sudah dekat, itu dekat. Nah, apalagi kiamatun sughra, kematian itu juga dekat. Nah, ya, wal mautu adna min syirak na'lih, ya. Nah,
Dikatakan demikian, kematian itu lebih dekat daripada tali sandal. Kematian sangat dekat, dekat sekali. Nah, maka berhati-hatilah, takutlah dari azab yang dekat. Ya, ini ketika orang tidak beriman, tidak beramal soleh, nah maka ya akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan ya dari azab yang dekat, yakni hari kiamat. Nah, waman mata qad qamat qiyamatu, dan yang mati maka telah terjadi kiamat kepadanya, dan itu juga dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadan, di hari itu, di hari kiamat nanti seorang akan melihat ma qaddamat yada, apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Nah, ya, melihat catatannya. Nah, ya, iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Itu akan dilihat, kita semua akan melihat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan. Nah, maka pada hari itu yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, yaqulul kafir, orang kafir, orang yang tidak beriman yang di dunia ini mengingkari, ya, yang meyakini tidak akan dibangkitkan, kalau sudah mati ya sudah begitu saja. Nah, di hari itu dia kemudian baru menyesal yang tidak ada gunanya. Dia akan mengatakan ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, karena dikatakan mutamaniyan al-khalas, berharap untuk bisa selamat dari azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat jauh, tidak mungkin. Nah, dia mengatakan ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah. Ya laitani kuntu turaban. Nah, kalau Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan 3 makna di sini. Alangkah baiknya kalau aku jadi tanah. Yang pertama, aku jadi tanah tidak diciptakan dari jadi manusia. Nah, ya, tidak diciptakan jadi manusia, sudah jadi tanah saja. Nah, kemudian yang kedua, tidak dibangkitkan. Sudah, ketika sudah mati, hancur lebur badannya, bercampur jadi tanah saja, tidak dibangkitkan. Yang pertama, tidak diciptakan, mustahil, karena sudah tercipta, sudah lahir di manusia, di muka bumi. Dibangkitkan itu juga keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah harapan kosong dari mereka orang kafir. Suatu hal yang tidak mungkin, maka diungkapkan dengan ya laitani. Suatu hal yang tidak mungkin. Kemudian makna yang ketiga yang disebutkan di sini oleh para mufassirin, ketika orang-orang kafir melihat di akhirat, bagaimana Nabi SAW ceritakan dalam hadis yang sahih, nah, bahwa antara neraka dan surga ada qantarah, akan dilaksanakan kisos padanya, didatangkan hewan-hewan, ya, kambing yang dulu bertanduk di dunia, yang menanduk kawannya atau saingannya yang tidak bertanduk, sehingga di dunia yang tak bertanduk itu menang karena kawannya tidak bertanduk, ya, dia tanduk sehingga berdarah, pecah kepalanya, tembus otaknya, akhirnya mati. Nah, di hari itu akan dilaksanakan kisos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah selesai dari kisos itu, dikatakan kepada hewan-hewan tersebut, kuni turaba, jadilah tanah. Fakanat turaba, maka binatang-binatang itu jadi tanah. Nah, ketika orang kafir melihat seperti itu, mereka mengatakan alangkah enaknya hewan-hewan itu jadi tanah. Maka dia pun berharap, ya laitani kuntu turaba, ya alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah seperti hewan-hewan itu yang menjadi tanah. Tapi itu semua mustahil. Itu semua suatu hal yang tidak mungkin. Maka, orang yang cerdas, orang yang berakal, yang akan memperbaiki dirinya sebelum
datang waktu penyesalan yang tidak bisa dihindarkan. Maka tidak orang yang berakal tidak akan ingin menyesal pada hari tersebut. Oleh karena itu, mari kita memperbaiki diri dengan memperkuat ilmu, memperkuat iman, dan memperbanyak amal soleh, menjaga istiqamah hati, dan senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, waktu-waktu mustajab untuk diteguhkan, dikokohkan di atas iman sampai akhir hayat kita. Barakallahu lakum, barakallahu fikum. Mungkin ini pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.